Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angger Kirana dengan NIM 2303060009. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi pada kelinci. Adapun topografi organ pada kelinci, yang pertama ada hepar, dia berwarna kemerahan. Terus selanjutnya ada vesica velea atau kantong empedu. Selanjutnya ada ventriculus. Selanjutnya ada limfa. Selanjutnya ada esophagus. Selanjutnya itu ada intestine. Selanjutnya ada intestinum trasum, dia agak besar seperti bentuk mani-mani. Selanjutnya ada cecum berwarna, dia besar berwarna hijau tua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem nervosum pada kelinci. Jadi yang pertama itu ada olfaktori. Nah, ini terletak di bagian depan di luar area hidung dan rongga hidung, berperan dalam mendeteksi bau dan aroma di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada cerebral hemisphere pada kelinci, terletak di bagian tengah otak dan merupakan dua bagian yang berbentuk setengah bola. Jadi fungsinya itu untuk memproses informasi sensori uh, di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada cerebellum. Nah, cerebellum ini terletak di bagian belakang otak, tepatnya di bawah otak besar. Nah, cerebellum ini membantu mengatur gerakan tubuh, termasuk keseimbangan, presisi, dan kecepatan. Selanjutnya ada medulla oblongata. Nah, medulla oblongata ini di bagian batang otak, uh, dan di atas sumsum tulang belakang. Nah, fungsinya itu uh, termasuk mengatur fungsi-fungsi otomatis tubuh seperti pernapasan, detak jantung, tekanan darah, dan refleks-refleks dasar seperti menelan atau batuk. Selanjutnya ada talamus. Nah, talamus ini merupakan struktur yang berbentuk seperti bola di dalam otak yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan pengiriman informasi sensori ke korteks otak serta bagian-bagian lain di sistem saraf. Fungsinya meliputi pengaturan persepsi sensorik seperti penglihatan, pandangan, perabaan, dan perasa. Selanjutnya ada optik chiasma. Jadi optik chiasma ini adalah area di dasar otak di mana serat-serat saraf optik dari mata saling bersilangan. Fungsinya adalah untuk mengkoordinasikan informasi visual dari kedua mata sehingga diproses secara bersama oleh otak. Selanjutnya ada corpora corpora quaedegimina. Jadi uh, bagian ini tuh terdiri dari colliculus superior dan colliculus inferior. Nah, colliculus superior ini terlibat dalam pengolahan visual dan refleks orientasi atas, sedangkan colliculus inferior ini terlibat dalam pengolahan informasi auditif dan refleks orientasi bawah. Nah, selanjutnya itu ada pons. Nah, pons pada kelinci ini adalah bagian bawah otak yang mengatur bagian batang otak yang mengatur uh, pernafasan, gerakan tubuh, dan siklus tidur. Di sini saya akan menjelaskan sistem digestori pada kelinci. Yang pertama itu ada kelenjar air liur. Nah, kelenjar air liur ini berfungsi mempermudah dalam proses mengunyah dan menelan, sehingga makanan dapat lebih mudah dihancurkan oleh lambung. Selanjutnya itu ada esofagus. Nah, esofagus ini adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung dalam sistem pencernaan hewan, termasuk kelinci. Nah, fungsinya itu untuk mengalihkan makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Selanjutnya ada yang namanya ventriculus. Nah, ventriculus ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan pakan dan tempat terjadinya proses pencernaan makanan. Selanjutnya ada intestinum tenue atau fusus halus. Nah, intestinum tenue ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada duodenum, yang kedua ada jejunum, dan yang ketiga ada ileum. Nah, fungsinya itu sebagai tempat absorpsi makanan. Selanjutnya ada cecum.
bagian sini. Nah, sekum ini berbentuk seperti kantung berwarna hijau tua keabu-abuan. Nah, sekum ini mengandung sejumlah besar mikroba yang membantu memecah dinding sel selulosa dari tanaman yang mereka makan, sehingga membuat lebih banyak makanan yang tersedia, nutrisi yang tersedia. Selanjutnya ada intestinum crassum atau usus besar. Nah, jadi koloni itu berjalan ke arah kaudal diagonal menyilang sekum. Fungsinya uh, sebagai menerima sisa makanan yang tidak diserap oleh intestinum tenue atau usus halus, menyerap air tempat tinggal bakteri, menurunkan tingkat keasaman dan mencegah infeksi serta memperkuat sistem kekebalan tubuh dari sistem kekebalan tubuh daur ulang dari berbagai nutrisi. Selanjutnya ada anus yang terakhir. Anus ini merupakan sistem pencernaan yang terakhir pada kelinci yang memiliki fungsi utama sebagai tempat dikeluarkannya feses dari saluran pencernaan. Di sini saya akan menjelaskan glandula digestori atau pencernaan tambahan pada kelinci. Jadi pada kelinci itu ada 4 organ pencernaan tambahan. Yang pertama ada glandula salivari atau kelenjar-kelenjar ludah yang letaknya itu di dalam rongga mulut. Nah, glandula ini glandula salivari terbagi menjadi 3. Yang pertama ada glandula parotis, glandula sublingualis, dan glandula infraorbitalis. Nah, kelenjar saliva ini membasahi pakan untuk memudahkan penelanan. Selanjutnya ada hepar atau hati. Nah, hepar atau hati ini condong terletak di sebelah di sebelah sisi kanan, tempat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, serta sebagai tempat pusat detoksifikasi senyawa beracun di dalam tubuh. Hepar ini juga menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus. Selanjutnya ada vesika velea atau empedu. Nah, fungsinya itu menghasilkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, dan membantu mengemulsi lemak dan penyerapan lemak. Selanjutnya ada pankreas. Nah, pankreas ini terdapat di antara duodenum, pars ascendens, dan pars descendens. Jadi menghasilkan 2 macam getah. Yang pertama ada enzim. Jadi enzim ini disalurkan melalui ductus pancreatus ke duodenum, dan selanjutnya ada hormon yang disalurkan langsung ke dalam darah atau tidak melalui saluran keluar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem sirkulasi darah pada kelinci. Nah, perjalanan sirkulasi darah ini dimulai dari darah yang mengandung oksigen akan masuk ke pulmo dan akan disaring oleh pulmo. Kemudian darah yang berasal dari pulmo pertama kali akan masuk ke jantung di bagian serambi kiri atau yang dibilang dengan atrium sinister melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Kemudian diteruskan ke dalam bilik kiri dan akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Setelah darah dimanfaatkan oleh masing-masing organ, darah akan kembali ke jantung di bagian serambi kanan atau atrium dexter, lalu menuju ke bilik kanan atau ventricle dexter. Di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat 3 katup. Selanjutnya darah sudah sampai di bilik kanan akan dialirkan menuju pulmo melalui arteri pulmonalis. Kemudian CO2 dibuang melalui udara atau melalui mulut. Lalu hidung menghirup O2 lagi untuk dimasukkan kembali ke pulmonalis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai enzim yang ada pada kelinci. Jadi yang pertama itu ada enzim petialin yang terdapat di dalam ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Nah, fungsinya itu untuk mengubah amilo menjadi glukosa. Selanjutnya ada enzim amilase dihasilkan kelenjar ludah di mulut dan pankreas. Nah, fungsinya itu untuk mengubah amilo menjadi maltose. Selanjutnya ada enzim maltase terdapat di usus 12 jari. Nah, fungsinya itu untuk memecahkan molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Selanjutnya ada enzim pepsin. Nah, enzim ini dihasilkan oleh kelenjar
pepsinogen yang terletak di lambung. Jadi pepsinogen ini akan beraksi dengan asam lambung menjadi pepsi. Fungsinya itu untuk memecahkan molekul protein menjadi pepton. Selanjutnya ada enzim tripsin. Nah, enzim tripsin ini dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari. Nah, fungsinya itu untuk memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Selanjutnya ada asam klorida atau HCl. Nah, bisa juga disebut dengan asam lambung. Jadi, asam klorida ini dihasilkan oleh kelenjar di dalam lambung yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama-sama makanan. Selanjutnya ada cairan empedu. Nah, cairan empedu ini dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantong empedu. Nah, fungsinya itu untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih kecil atau halus sehingga membentuk emulsi. Yang terakhir itu ada enzim lipase. Jadi enzim ini tuh dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke usus 12 jari. Enzim ini juga dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Dan fungsinya itu untuk memecah molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada kelinci. Jadi urutan jalan yang pertama itu dimulai dari naras eksternal. Nah, naras eksternal ini merupakan lubang hidung bagian luar. Selanjutnya ada kafum nasalis atau rongga hidung. Selanjutnya ada naras internal atau lubang hidung bagian dalam. Nah, selanjutnya itu dimasuk ke paring atau petak. Selanjutnya itu ada laring atau jakun. Selanjutnya itu masuk pada trakea. Nah, trakea ini bisa juga disebut dengan tenggorokan. Nah, setelah dari tenggorokan masuk kepada bronkus atau cabang dari trakea. Setelah dari bronkus ini masuk kepada bronchiolus atau cabang dari bronkus. Setelah dari bronchiolus ini masuk alveolus atau bisa disebut dengan kantong udara.